Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umuru auladana wa sahil umuru jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai Allah membangunkan kita lebih awal, memulai aktivitas pagi dengan qiyamul lail atau tahajud, kemudian disambung dengan subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh yang kita saat ini masih berada di tempat sholat kita masing-masing. InsyaAllah nanti ketika syuruk tiba, kita pun melakukan 2 rakaat sholat syuruk. Maka ini adalah satu rangkaian kebaikan yang besar nilai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Man shalla subha ma'al jama'ati fi masjidin thumma qa'ada yadhkurullah thumma yusalli rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan rawahu Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun gharibun. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, Man shalla subha ma'al jama'ati fi masjidin. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, thumma qa'ada. Selesai subuh dia tidak langsung pergi, dia tidak langsung pulang, tapi masih berada di tempat sholatnya. Entah itu dia baca Quran, atau dia zikir, atau dia mendengarkan kajian, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian pada saat waktu syuruk masuk, dia sholat 2 rakaat. Beliau menyebutkan kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan, maka orang ini mendapatkan rangkaian ibadah dan pahalanya itu menyamai pahala haji dan umrah diulang 3 kali. Sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan derajat hadis ini adalah hasan dan dia adalah salah satu di antara hadis gharib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rangkaian subuh itu begitu dahsyat kebaikan yang dikumpulkan oleh seseorang oleh Allah lebih awal, kemudian rangkaian ketaatan atau ibadah pada saat sholat subuh itu mampu kita raih, maka sesungguhnya dunia dan seisinya sudah kita dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah mengukur barometer akhirat itu dengan dunia. Yang Allah jadikan ukuran adalah akhirat, dan dunia itu tidak menyamai bahkan pun kehidupan akhirat. Memang secara ekonomi, secara finansial, rangkaian kebaikan yang dilakukan di waktu subuh ini tidak serta-merta menambah pundi-pundi rekening kita atau rupiah kita. Tapi secara tabungan yang tidak nampak, yaitu tabungan akhirat, tabungan yang kasat mata, kebaikan yang sudah dikumpulkan oleh seorang muslim dari sejak dia bangun tidur, mengawalinya dengan qiyamul lail, kemudian melanjutkan dengan rangkaian kebaikan, maka ini menjadi tabungan akhirat yang baru bisa dinikmati ketika kita telah berpulang kepada Rabb kita Jalla Jalaluh. Semoga Allah memberikan kita keteguhan, keistiqomahan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, menambah pundi-pundi amal kita hingga kita tutup usia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Belum muncul. Bagaimana bisa memunculkan di sana, Pak? Oh, sudah.
Sudah ya Pak ya? Yang sini sudah? Oh baik. Iya. Baik, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan kita masih di tahun yang ke-6 Hijriah dan ini adalah pertemuan terakhir kita mengurai membahas mengenai peristiwa di tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun 6 Hijriah itu ada peristiwa Bani Mustalik, perang Bani Mustalik. Kemudian bersamaan dengan itu Nabi SAW menikah dengan seorang wanita dari suku Bani Mustalik, namanya Ummu Juwairiyah binti Al-Harith. Aslinya namanya Juwairiyah, Pak. Kenapa saya tambahi Ummu? Karena semua istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang beriman. Maka kalau kita hanya memanggil namanya saja kok rasanya kurang sopan. Ummu Aisyah, Ummu Khadijah. Ya, agar kita mengingat bahwa beliau ini adalah ibunya orang-orang beriman, sumber ilmu dari Nabi SAW. Namanya adalah Ummu Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar. Kemudian ada peristiwa turunnya wahyu mengenai tayammum ketika Nabi membawa serta Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kalung beliau tertinggal atau terjatuh dan Rasulullah dan para sahabat dipaksa untuk bermalam di tempat itu, satu tempat yang tidak ada sumber mata air. Sampai kemudian turunlah ayat berkaitan dengan tayammum. Kemudian yang keempat ada peristiwa turunnya surah Al-Munafiqun, masih dalam rangkaian kejadian perang Bani Mustalik. Karena ini semuanya adalah dalam perjalanan baik berangkat maupun pulang. Kemudian masih dalam peristiwa Bani Mustalik dan di tahun ke-6 ya. Kemudian terjadilah peristiwa hadisul ifki, yaitu satu peristiwa yang memfitnah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang tidak baik dengan seorang sahabat Sofwan bin Mu'attal. Tapi ini kemudian dibantah dengan turunnya beberapa ayat yang ada di dalam surah An-Nur. Dari rangkaian ini kemudian rangkaian ini ditutup dengan perjanjian Hudaybiyah, Sulhu Al-Hudaybiyah. Dengan kata lain, peristiwa Sulhu Al-Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu Rasulullah hendak melakukan ibadah umroh sekaligus ingin melakukan ibadah haji. Tapi sebetulnya hanya umroh saja yang ingin beliau lakukan dan ini adalah beliau SAW ngetes orang-orang Quraisy. Hudaybiyah itu letaknya sekitar 22 kilo dari kota Mekah di bagian barat dayanya. Dulu ini adalah nama sebuah sumur. Hari ini tempat ini dikenal dengan nama Asyamisi, satu wilayah yang berada di barat daya kota Mekah. Jadi dari Madinah itu lebih jauh. Karena ini bagian dari rangkaian wilayah yang ada di Mekah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, disebabkan karena keinginan Nabi untuk melakukan ibadah umroh. Kemudian alasan yang kedua, terjadi perjanjian Hudaybiyah ini adalah orang-orang Quraisy itu mulai ketar-ketir. Jadi ini murni masalah dengan Quraisy, bukan dengan suku yang lainnya. Sudah mulai khawatir karena peningkatan jumlah kaum muslimin itu lumayan pesat pasca mereka hijrah ke Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu faham bahwa akan ada pertentangan di pihak Quraisy. Mereka tidak akan mengizinkan beliau untuk masuk ke kota Mekah. Tapi Rasulullah ingin memaksakan diri dan para sahabat tetap maju. Sekaligus beliau ngetes sampai seberapa jauh permusuhan mereka di tahun ke-6 Hijriah. Apakah makin mengendor atau kemudian makin menguat atau kemudian masih stabil. Nah ini yang kemudian beliau SAW melakukan dengan para sahabat. Dan dihitung oleh Nabi SAW berbagai macam kemungkinan. Sampai kemungkinan terburuk kontak fisik, kontak senjata dengan mereka pun sudah dihitung oleh beliau SAW. Ya. Kemudian Nabi mengajak serta bangsa Arab baik yang ada di kotanya Madinah maupun yang ada di pedalaman-pedalaman, orang-orang Baduinya itu diajak sekalian. Maka terkumpullah jumlah sekitar 1.400 kaum muslimin. Ini sebagaimana diceritakan oleh 5 orang sahabat yang mengikuti Sulhul Hudaybiyah secara langsung. Nah, orang-orang Arab pedalaman yang ada di wilayah
Badui pedalaman ketika mereka diajak ngelesnya luar biasa. Biasa seperti ini ya. Dan lagi-lagi ajakan Nabi itu ada. Maka kejadian ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-11 sampai 12. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Nanti mereka orang-orang Badui yang kamu ajak itu ya, dia akan mengatakan kepadamu, syaghalatna amwaluna. Aduh Nabi Rasulullah, saya enggak bisa ikut. Kenapa? Sibuk saya dengan harta saya. Wa amwaluna wa auladuna wa ahluna. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami disibukkan dengan perdagangan kami, perniagaan kami, wa ahluna, dan juga anak dan istri kami. Repot kalau ditinggal mereka. Fastaghfir lana, tapi tolong mintakan ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu nabi alsinatihim, yang diucap di lisannya itu tidak sama dengan hatinya. Padahal mereka itu bukan karena alasan itu, Pak. Mereka tidak mau. Ya, mereka berat saja untuk pergi bersama dengan Nabi karena mereka sudah bisa menghitung ini pasti terjadi kontak fisik dan kontak senjata. Di dalam hati mereka ada penyakit karena tidak serta-merta menjawab seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul faman yamlaku lakum minallahi syai'a. Katakan wahai Nabi, siapa yang bisa memiliki kalian sepenuhnya hati mereka kalian itu selain daripada Allah. In aradallahu bikum darran. Kalau Allah menginginkan keburukan, ya nanti pasti akan terjadi walaupun kalian tidak mengikuti Nabi. Lau arada bikum naf'a. Demikian juga kalau Allah menginginkan kebaikan atau manfaat terjadi pada kalian, itu pasti akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Maka dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad juga meriwayatkan ini, disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Nabi mengatakan, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma asabaka lam yakun liukhtiaka, wa man lam yusibaka ma asabaka lam yakun liukhtiaka, wa ma akhta'aka lam yakun liusibaka. Sesuatu yang telah ditetapkan kepadamu tidak akan meleset. Sebaliknya sesuatu yang tidak ditetapkan kepadamu tidak akan mengenaimu. Ini kemudian menjadi kaidah jamaah. Ini kemudian menjadi kaidah dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah telah tidak akan pernah meleset, pasti terjadi. Kalau Allah menetapkan musibah, hilangnya dompet, hilangnya handphone, atau hilangnya motor, atau jatuhnya kita dari kendaraan, la mahalah, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Allah tidak pernah menetapkan musibah itu terjadi pada diri kita, walaupun seluruh umat berkumpul untuk memberikan madarat, memberikan mara bahaya, menimpakan mara bahaya kepada kita, demi Allah hal itu juga tidak akan pernah mungkin terjadi. Sehingga seorang muslim ya, harapannya ketika memahami hadis ini, dia juga memahami firman Allah, kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kalian itu tidak terlalu risau, tidak terlalu gelisah ketika sesuatu itu luput dari kalian. Kenapa kita harus gelisah terhadap rezeki atau tender itu, sedangkan itu adalah sesuatu yang tidak Allah tetapkan menjadi rezeki kita. Itu loh Pak yang ingin disampaikan di dalam ayat ini. Sesuatu yang menjadi rezeki kita, sesuatu yang ditetapkan kepada kita, entah itu jodoh, entah itu anak, tidak akan pernah meleset. Dan ketika ini luput dari kita, agar kita juga tidak terlalu sedih. Jadi ketika itu tidak kita dapatkan, maka yang keluar dari lisan itu adalah kalimat, ini bukan rezeki saya, ini bukan sesuatu yang Allah tetapkan kepada saya. Itu kepada hati itu lebih ringan Pak, daripada kita kemudian ngedumel, kita kemudian iya tuh gara-gara dia tender itu luput dari saya, ini benar ini biang kerok, akhirnya nyalahkan orang. Dan ingat ketika sudah seperti itu, hati kita tidak akan pernah menerima ketetapan ini. Terus kita akan mencari pembenaran, kita akan mencari kesalahan orang ya untuk memuaskan dahaga hati kita. Padahal kalau kita mau runut lagi dari ujung sampai ujung,
Muaranya adalah itu sesuatu yang tidak Allah berikan kepada kita. Hanya memang dalam proses itu lewat di depan beranda kita. Adanya tender, adanya rezeki mungkin berupa rumah, atau adanya calon pasangan hidup kita atau anak kita. Itu kemudian tiba-tiba lewat di beranda kita. Oh, ini ada tender pekerjaan, ini ada lowongan baru. Kemudian kita sama-sama dengan teman kita ngajukan lamaran. Kemudian pada saat interview kita ditanya mengenai partner kita, maka kita katakan apa adanya. Kemudian ada kalimat yang membuat HRD atau orang yang menginterview itu kok ada informasi yang kurang baik dalam tanda kutip. Lantas kemudian kita menyalahkan partner kita karena berbicara sesuatu terhadap kita yang kurang baik di depan HRD sehingga kita terhempas dia diterima. Bukan seperti itu jamaah yang dimuliakan. Asbab iya. Tapi ketika kemudian hal itu kita alami, perkara pertama yang harus dikatakan oleh seorang muslim kepada hatinya agar hatinya itu damai adalah, wahai hati, ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, yaitu saya tidak diterima kerja di perusahaan ini. Bukan karena fulan, bukan karena fulan, bukan karena fulan. Tapi itu hanya lewat saja di bagian beranda teras kehidupan kita, Bapak Ibu. Tujuannya untuk menguji, Allah menguji kita. Kalau itu sudah kita tanamkan dan itu sudah kita tenangkan hati kita dengan kalimat itu, Masya Allah, sesuatu yang lewat dari kita itu kita tenang begitu ngadepinya. Kita tidak terlalu sedih banget. Kita juga tidak menyalahkan orang, mencari pembenaran untuk memuaskan dahaga hati kita. Tapi jika sesuai itu ditetapkan Allah kepada kita, kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan sekali-kali kemudian kita katakan hal ini terjadi adalah karena kehebatan saya. Hal ini terjadi adalah karena kemampuan saya melobi, karena kemampuan saya bisa membuat proposal. Tidak. Maka ayat ini seimbang. Jika kalian mendapatkan atau luput dari kalian sesuatu, itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah agar kalian tidak risau ketika mengingat hal tersebut. Nah, ini sudah ditetapkan sebelum saya lahir. Dan ketika kalian mendapatkan pencapaian itu, kedudukan itu, atau mungkin karir yang bagus, ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah yang memuluskan jalan dan langkah itu. Karena sebelum kita lahir ketetapan ini sudah ditetapkan oleh Allah. Bagian kita adalah ikhtiar, bagian kita adalah berusaha dengan jalur-jalur syar'i yang bisa kita tempuh tanpa harus senggol kanan senggol kiri, tanpa harus menjatuhkan pihak-pihak yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian terjadi perundingan yang cukup alot ketika Rasulullah SAW sudah mulai mendekat di sebuah wilayah namanya Asfan atau Usfan, hanya beda dhammah dan fathah saja. Sebuah wilayah yang sudah dekat dengan Mekah. Nah, kemudian beliau SAW mengutus sahabat untuk melihat kondisi Mekah, menggunakan mata-mata atau menggunakan intelijen juga, karena memang dalam dunia militer itu intelijen dibutuhkan. Dan ini sudah berkali-kali dilakukan oleh Nabi ketika beliau SAW berada di medan Badar. Beliau pun juga menggunakan intelijen. Jadi intelijen itu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan hidup beliau SAW, karena memang mata-mata atau intelijen itu dibutuhkan untuk menggali informasi yang kasat mata, yang tidak nampak. Mereka harus membaur, mereka harus melihat kondisi sekitar Mekah. Ternyata orang-orang Mekah sudah tahu kedatangan Nabi SAW dan mereka bersiap diri. Bersiap kemungkinan terburuk jika terjadi kontak fisik. Padahal Rasulullah SAW niatnya ingin umroh. Maka itu kemudian beliau buktikan, seandainya jika untuk mendatangi dan mengagungkan Baitullah ini aku harus melakukan genjatan senjata atau perdamaian dengan mereka, pasti akan aku penuhi. Jadi beliau SAW tidak mau mundur, tapi beliau tidak menyebutkan waktunya. Makanya nanti terjadi perdebatan dengan para sahabat. Hebatnya Nabi itu, Pak, memutuskan perkara dengan musyawarah dengan para sahabat.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kemudian sebelum sahabat Utsman diutus ke dalam, ya kan biasa ada delegasi-delegasi pendahulu dari Quraisy, kemudian mengutus beberapa orang. Salah satunya adalah namanya Urwah bin Mas'ud. Ini orang agak tengil. Urwah bin Mas'ud kemudian datang menemui Nabi dan para sahabat, ya, di satu wilayah yang sudah dekat dengan Mekah. Terjadilah dialog di sana. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah kalimat yang tidak sopan. Hei Muhammad, sebetulnya apa sih yang kamu cari? Ini kurang lebih maknanya atau terjemahannya. Kalau kita merujuk kepada Sirah Ibnu Hisham itu menggunakan bahasa Arab. Tapi singkat sebetulnya kata-katanya. Nah, inti dari percakapan itu adalah, apa kamu itu ingin menghanguskan, menghancurkan bangsamu sendiri Quraisy? Apa yang kamu... Udahlah, menyerahlah, nggak usah kayak begini. Karena dia masih mengira Rasulullah itu masuk dengan membawa senjata. Rupanya dia salah paham. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu menginginkan hancur? Dia membawa nama Allah. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang menginginkan bangsanya, sukunya sendiri hancur. Maka dijawab, kedatangan kami hanya untuk mengagungkan Baitullah. Akhirnya sahabat Abu Bakar kemudian unjuk gigi mengatakan, diam wahai kamu, jangan membentak-bentak Rasulullah. Ternyata dia tidak mengenalinya. Siapa kamu? Abu Bakar As-Siddiq bin Quhafah, sahabat Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kemudian Al-Mughirah juga ikut-ikutan bicara, namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian dialog pra perundingan ini menghasilkan beberapa butir perjanjian. Baru kemudian perjanjian ini disahkan oleh mereka sebelum sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian datang. Nah, setelah orang ini Urwah bin Mas'ud ini masih non muslim, masih kafir, tapi ada satu hal yang dia itu takjub dan dia itu melihat Nabi dan para sahabat itu aneh. Dia sampai mengatakan, saya itu sudah pernah bertemu dengan Raja Persia, Raja Romawi, bahkan Raja Najran. Kisra, Kaisar itu Romawi, Kisra itu Persia, kemudian Raja Najran. Tapi saya tidak pernah menemukan pengikut-pengikut raja ini melakukan sebagaimana yang dilakukan pengikutnya Muhammad kepada Muhammad. Dia mengatakan kalimat seperti itu. Jadi dia melihat sendiri bagaimana perlakuan para sahabat itu kepada Nabi. Yang pertama yang dia lihat, sahabat-sahabat atau pengikutnya Muhammad itu tidak membiarkan air ludahnya Muhammad itu terbuang sia-sia. Jadi Rasulullah itu kalau ngeludah, Pak, ditampani, ditahan pakai tangan. Jadi misalkan beliau meludah, para sahabat itu berebut ngambil bekas ludahnya, kemudian diusap di muka dan diusap di kulitnya. Yang kedua, kalau orang ini maksudnya adalah Nabi itu wudu, mereka itu berebut bekas air wudunya sampai hampir-hampir mereka itu mau adu jotos. Yang ketiga, orang ini kalau memutuskan sesuatu tidak ada yang bilang tidak, semuanya nurut. Berikutnya, dan ketika mereka berbicara kepada orang ini, maksudnya dengan Nabi SAW, itu mereka tidak pernah berbicara dengan nada yang tinggi. Dan kemudian mereka, yaitu para sahabat itu, tidak berani menatap dengan tatapan yang tajam. Kan kadang kita kalau bicara serius itu kan melototnya luar biasa. Para sahabat itu kalau sudah mulai serius dengan Nabi, mereka kemudian segen begitu ya. Ini saya belum pernah mendapatkan hal-hal seperti ini terjadi pada pemimpin-pemimpin Persia, raja-raja Persia, raja Romawi dan raja Najran di wilayah Habasyah. Luar biasa ini pengikutnya. Nah, kemudian dia masuk lagi ke Mekah karena ada hal-hal yang belum deal. Kemudian diutus lagi namanya Suhail bin Amr. Ini juga delegasi Quraisy untuk perundingan dengan Nabi SAW. Lagi-lagi Rasulullah menginginkan, pokoknya kami ingin bisa melakukan ibadah umroh di Baitullah. Ini akan datang dengan tangan kosong. Lagi-lagi mereka tidak mau. Maka kemudian dibuatlah perjanjian. Rasulullah menulis Bismillahirrahmanirrahim
Suhail bin Amr tidak mau. Saya tidak mengenal nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dia mengatakan, tulislah Bismillahi Allahumma. Allah mereka kenal, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim mereka nggak tahu, mereka nggak mau. Para sahabat kemudian mulai emosi, kok kamu ngatur kami? Maka Rasulullah mengatakan, tenang, tulis sebagaimana yang mereka inginkan. Maka kemudian beliau, karena tidak ada pelanggaran, Pak. Makanya Rasulullah mengiyakan ketika ada pelanggaran syar'i, apalagi terkait dengan akidah, baru beliau akan menolak. Karena ini adalah perundingan, genjatan senjata, perundingan damai. Tulis sebagaimana yang diinginkan. Kemudian beliau bersabda, tulis dari Muhammad Rasulullah SAW. Suhail nggak terima. Kalau kamu adalah utusan Allah, kami nggak akan memerangimu. Kami nggak akan menahanmu untuk masuk ke Baitullah. Itu kan versimu, versi kami. Ya, kamu bukan Nabi dan Rasul. Beliau kemudian menegaskan, demi Allah bersumpah, aku benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap mereka tidak mau menerima. Itu sahabat Umar bin Khattab sudah mulai ancang-ancang itu, pegang sarung pedangnya. Tapi ditahan oleh Allah, biarkan. Tulislah Muhammad bin Abdillah, dari Muhammad bin Abdillah. Jadi banyak ngalahnya jamaah, karena beliau sudah berkomitmen beliau akan masuk ke Baitullah jika mereka menginginkan perjanjian damai atau menginginkan genjatan senjata. Selama itu tidak ada pelanggaran, itu akan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam penuhi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, poin demi poin pun kemudian disepakati. Poin demi poin kemudian diikuti baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari mereka. Yang pertama beliau sampaikan, kami ingin agar kami diizinkan masuk ke Baitullah untuk tawaf. Sudah itu saja. Beliau siap meninggalkan segala macam senjata dan peralatan perang yang dibawa oleh kaum muslimin. Maka kemudian dia tidak mengizinkan tahun itu. Tahun ke-6 tidak diizinkan. Suhail dan Quraisy sepakat, kalian tidak diizinkan tahun ini tapi tahun depan. Wah, ribut ini para sahabat. Oh, nggak bisa begitu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, demi Allah aku adalah utusannya, aku adalah Rasulnya, dan tidak akan sekalipun Allah menyia-nyiakanku. Sampai saking tidak terimanya para sahabat itu mengatakan, bukankah engkau sudah menjanjikan kepada kami untuk bisa umroh ya Rasul? Benar, tapi apakah aku menjanjikan tahun ini? Jadi beliau menjanjikan tapi tidak menjanjikan tahun ini. Tahun ini adalah bagian dari Rasulullah ngetes seberapa besar ya penolakan mereka. Maka kemudian perjanjian itu pun disusun sebelum nanti disahkan dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sebelum ini ada peristiwa di mana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi untuk masuk sendirian ke Mekah. Sebelumnya yang ditunjuk itu sahabat Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasul, saya khawatir dengan kondisi saya karena di dalam itu, di Mekah itu tidak ada Bani Adi. Bani Adi itu adalah suku besar yang menaungi beliau, dua-duanya Quraisy, Pak. Dan saya khawatir nanti terjadi sesuatu sehingga kemudian ya mereka terjadi. Saya ingin tunjukkan antum ya Rasul seseorang yang mereka segani dan bagian dari mereka." Maka ditunjuklah sahabat Utsman. Kenapa harus sahabat Utsman? Baik, kita urutkan, Pak. Sahabat Utsman itu adalah keturunan dari Abdisyam bin Abdi Manaf. Siapa itu Abdisyam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya ayah namanya Abdullah, punya kakek namanya Abdul Muthalib, punya buyut namanya Hisham, punya buyut lagi namanya Abdi Manaf. Jadi buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdi Manaf itu punya 4 anak dan 4 anak ini kemudian jadi tokoh besar dan keturunannya itu punya suara dan punya masa yang cukup besar di kalangan Quraisy. Ini Quraisy juga. Mereka adalah Abdisyam, Naufal, kemudian Hisham, dan satu lagi adalah Al-Muthalib. Al-Muthalib ini yang kemudian menurunkan imam 4 madhab namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, kenapa ditunjuk oleh Nabi SAW sahabat Utsman? Karena beliau pasti dilindungi oleh kaumnya. Ya.
Nah, sahabat bin Utsman bin Affan itu masih sepupuan dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan karena dua-duanya adalah keturunan Abdi Syams. Makanya kemudian beliau dilindungi oleh Abul As bin Umayyah. Abul As bin Umayyah, beliau dilindungi oleh Abul As ini, padahal dia belum beriman. Jadi kesukuan mereka itu masih kuat, Pak. Walaupun beda keyakinan, kalau sudah terkait dengan perlindungan atau jaminan, mereka maju yang paling depan. Dan beliau itu punya punya pengaruh yang cukup besar, sahabat Utsman ini, dengan sukunya Abdi Syam, Bani Abdi Syam, keturunan dari Abdi Syam, termasuk sahabat Abu Sufyan itu adalah sepupu dari Affan. Affan itu adalah ayahnya sahabat Utsman. Jadi mereka sepupuan. Sehingga sahabat Utsman bin Affan dengan Muawiyah itu adalah sepupuan generasi kedua. Makanya ketika sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah dan kemudian beliau meninggal dalam keadaan dizolimi, rumahnya dikepung oleh para pengkhianat, oleh para pemberontak, kemudian ditumpahkan darahnya, dibunuh ketika beliau berada di dalam rumah. Yang paling keras untuk meminta hukuman qisas itu adalah sahabat Muawiyah. Kenapa? Karena dia telah membunuh anggota keluarga kami. Ini gak main-main, ini urusan nyawa. Sampai kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ketika sahabat Utsman yang pada saat itu notabene adalah khalifah ketiga wafat, otomatis kaum muslimin gak punya pemimpin. Nah, di mana posisi sahabat Muawiyah? Di Syam. Beliau ditunjuk sebagai gubernur Syam sejak sahabat Umar menjadi khalifah. Maka keluarga dari sahabat Utsman dan itu dikomandoi oleh sahabat Muawiyah itu hendak menuntut keadilan qisas. Tapi kemudian di Madinah justru terjadi hal yang sebaliknya. Mereka tidak segera mencari tahu pembunuhnya sahabat Utsman, tapi mereka mengangkat pemimpin baru. Siapa yang diangkat? Sahabat Ali. Lah ini awal mula terjadi gap antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang yang ada di Madinah yang masih didominasi oleh sahabat besar punya pendapat. Kalau kita tidak mengangkat pemimpin baru, kita akan kesulitan untuk mengusut siapa pembunuh sahabat Utsman. Karena harus ada seorang pemimpin baru dulu, dia punya kekuatan, dia punya pengaruh politik, baru kemudian dia bisa menciduk itu dan mencari tahu. Karena hampir semua, bukan hampir semua ya, banyak di antara kabilah itu yang ikut campur, ikut serta. Ya, para pembangkang ini sudah merekayasa dan sudah merencanakan. Akhirnya sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu tidak mau berbaiat kepada sahabat Ali. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat sampai kemudian berujung pada perang Siffin yang terjadi di antara keduanya. Itu fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat dan kita tidak berhak menghukumi siapa yang salah dan siapa yang benar karena beliau berdua itu adalah orang besar. Apalah kita kemudian menghukumi, keilmuannya jauh lebih daripada kita, tapi pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah jamaah, hal seperti ini terkadang terjadi ketika ada dualisme. Yang di Syam semuanya gak mau berbaiat karena gubernurnya gak mau berbaiat dan itu pendukungnya sahabat Muawiyah. Akhirnya kemudian oleh pihak ketiga digesek sehingga kemudian dua kekuatan besar ini berkumpul, dua-duanya muslimin dan terjadi pertumpahan darah. Na'udzubillah. Itu nanti bisa dibaca di dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Sudah ada terjemahannya yang khusus Khulafaur Rasyidin segini tebelnya, sekitar 500 halaman. Ya, itu karya besar Imam Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan. Jadi Al-Bidayah dan Nihayah itu buku tebel, Pak. Ada berapa? 20 jilid berbahasa Arab yang Khulafaur Rasyidinnya itu sudah diterjemahkan. Kalau nggak salah pustaka Al-Kautsar itu. Nah, nanti besok Bapak bisa cari kalau misalkan ada rezeki kemudian dibaca, kita akan temukan fitnah itu betul-betul luar biasa. Jadi kembali kepada tadi, kenapa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Karena beliau punya pengaruh besar. Dan kemudian jamaah, beliau lama sekali di sana. Akhirnya beliau diizinkan, kami mengizinkan engkau untuk tawaf dan melakukan umroh. Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak akan umroh kecuali bersama. Akhirnya nggak jadi umroh. Dan kemudian bahwa beliau radhiyallahu anhu terbunuh untuk rundingan atau untuk genjatan senjata menurut perjanjian atau menurut aturan dalam dunia militer.
Informasi itu tersebar sampai keluar, sampai terdengar Nabi dan para sahabatnya. Akhirnya kemudian Rasulullah memerintah, kalau ternyata sahabat Utsman demi dibalas dengan darah. Sahabat hanya pohon samurah, beliau di Utsman bin Affan radhiyallahu kenal dengan Allahu 'anil mu'minina idh yubayyi'u syajarah. Ini itu iman yang telah membaiatmu di bawah pohon karena peristiwa sahabat Utsman bin Affan tadi. Nah, pohon ini kemudian sudah ditebang sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa ditebang? Khawatir nanti pohon ini disalahgunakan. Orang nanti kalau umroh, kalau pohon ini sampai masih hari ini sampai hari ini masih ada, Pak. Itu orang nanti kalau umroh sama haji, mereka akan datang ke sana. Ngapain? Diambil daunnya. Yang dagang nanti daunnya dipercik-percikkan begitu. Laris. Yang belum nikah ya punya keyakinan ini pohon ini nanti bisa mendatangkan jodoh. Nanti apalagi begitulah. Lawang kainnya Ka'bah itu, Pak, diam-diam dipotong loh sama jamaah yang datang ke sana dari Indonesia lagi. Nah, ini kan sudah nanti salah. Mintanya bukan sama Allah tapi sama pohon begitu. Makanya sama sahabat Umar radhiyallahu anhu, pohon ini kemudian ditebang agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal akidah. Karena beliau tahu umat muslim itu terhadap hal-hal yang wow, yang amazing, itu biasanya kemudian ada sesuatu yang padahal itu cuma pohon biasa. Dan pas qadarullah kebetulan Rasulullah berteduh di bawah pohon itu begitu. Makanya kemudian terjadi baiat spesial. Kan akhirnya kemudian disimpulkan begitu. Berarti pohon ini kemudian ada tuahnya. Berarti pohon ini ada bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan anak loh. Yang mendatangkan anak, rezeki, jodoh itu Allah. Yang membuat orang sehat itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kekhawatiran itulah kemudian ketika menjadi khalifah pohon ini, karena beliau sudah padahal para sahabat orang-orang ini pohon baiatur ridwan. Ini yang dulu sahabat Utsman bin Affan beliau akan dibunuh tapi kemudian tidak jadi. Nah, nanti dipotong dahannya, nanti dipotong rantingnya, dibawa pulang. Punya bukan sakit jantung, asam urat, sakit asam lambung. Nah, ini keliru jamaah ya. Itu semuanya lewat jalur medis yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Kesembuhan datangnya dari Allah, bukan lewat pohon atau lewat apa manfaat maupun tidak mendatangkan madharat. Jamaah, ternyata informasi mengenai sahabat Utsman akhirnya kemudian beliau dilepas dan beliau keluar, baru kemudian beliau cerita belum ada hasil kesepakatan dari itu. Sampai kemudian ya terjadilah kesepakatan. Jelas kesepakatan pertama Rasulullah tidak diizinkan umroh. Kemudian jamaah ya kesepakatan yang berikutnya adalah tidak saling menyerang antara Mekah selama diiyakan oleh Nabi. Kaum muslimin yang untuk melakukan ibadah umroh tahun depan. Dan bawa senjata sama sekali, tidak membawa itu yang maka mereka harus tinggalkan. Ini sebetulnya mengerikan juga, Pak. Nanti mereka khianat kemudian dan ini diiyakan oleh dan perjanjian yang berikutnya yang penduduk Mekah masuk Islam kemudian datang ke Madinah harus dikembalikan.
dia masuk Islam. Diakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memang sudah berniat untuk apa saja yang datang ke Mekah dari orang